Cerita berlanjut. Putri Wenren Muyue bertanya, "Dua gadis, saya Wenren Muyue, putri kerajaan cahaya, bolehkah aku mengundang kalian berdua ke pestaku?" Xiaoru dengan kesal menjawab, "Tidak bersedia." Putri Muyue tidak menyangka, dan bilang, "Ditolak." Kemudian Putri Muyue bicara ke Miaoling. "Permisi." Miaoling menanggapi, "Kami masih menunggu guru dan kami benar-benar tidak punya waktu untuk menepati janji." Putri Muyue mengatakan, "Aku tidak tahu di mana gurumu berada, tetapi aku dapat mengundangnya untuk menghadiri janji temu tersebut." Miaoling menanggapi, "Guruku, dia seharusnya berada di level 9 sekarang. Berpindah di lantai 9 di Menara Supreme Avenue. Terjadi pertempuran sengit di sana." Jiang Qingsui berkata, "Xiao Tian, bukankah kamu baru saja mencobanya berkali-kali? Trikmu tidak berhasil padaku." Pedang pembunuh dewa. Serangan pedang membuat Qin Tian kewalahan. Dia menyadari pedang itu akan mengenainya. Kemudian serangan itu membuat Qin Tian terpental sampai menabrak tembok. Terlihat dari luar Menara Avenue, tembok di sana hampir jebol. Qin Tian masih sanggup berdiri. Bergumam, "Itu sangat berbahaya, aku hampir terjatuh dari menara." Jiang Qingsui berkata, "Xiao Tian, meskipun kamu memang telah membuat kemajuan besar selama aku pergi, tapi kamu bukan lawanku sekarang. Bahkan jika kamu menyerah sekarang, tidak ada yang akan meremehkanmu, karena sudah 1000 tahun sejak kamu mencapai lantai 9. Hasil terbaik kedua di Grand Avenue Supreme Tower. Dan Anda tidak perlu khawatir tidak mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan level tersebut." Di sini, setelah Jiang Qingsui memperlihatkan hadiah itu, Qin Tian jadi bingung. Jeruk keprok, bergumam, "Tidak, ini sangat kaya, tingkat yang benar-benar tertinggi." Kemudian dia terkejut, "Mungkinkah ini buah tertinggi dari Jalan Agung?" Jiang Qingsui menanggapi, "Ya, inilah hadiah yang saya dapat karena berhasil memasuki menara 5 tahun lalu. Jadi tujuan perjalanan Anda telah tercapai, dan Anda dapat meninggalkan menara sekarang." Qin Tian berkata, "Saudari, apakah menurut Anda saya tidak dapat melewati level tersebut pada saat ini? Itu sebabnya Anda meninggalkan kesadaran spiritual Anda pada tubuh roh tiruan itu, sehingga Anda bisa memberi saya buah agung dari Jalan Agung." Jiang Qingsui menanggapi, "Xiao Tian, saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Jika Anda berurusan dengan penjaga menara yang saya temui, Anda pasti bisa melewati level tersebut." Bergumam, "Tidak bermaksud menyakiti harga diri Anda. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan?" Qin Tian bilang, "Tapi kamulah yang aku hadapi." Lalu Jiang Qingsui menyentuh kepalanya Qin Tian. "Xiao Tian, saudari ini, aku lebih tua darimu, aku telah berlatih kultivasi lebih awal darimu, dan wajar jika aku lebih baik darimu." Qin Tian menanggapi, "Aku akan menyimpan buah agung Dao Agung ini, karena ini adalah keinginanmu, saudari. Tapi saya tidak akan meninggalkan menara, saya akan terus melewati level tersebut." Jiang Qingsui bertanya, "Kenapa repot-repot, Xiao Tian? Ini sebenarnya tidak diperlukan lagi." Qin Tian menanggapi, "Tidak, jika aku pergi begitu saja, dalam hati kakakku, aku akan tetap menjadi orang kecil yang perlu kamu khawatirkan. Tidak mudah bagimu sendirian di dunia atas. Bagaimana aku bisa membiarkanmu terus diganggu olehku?" Jiang Qingsui tersentuh bilang, "Xiao Tian, benar saja, kamu sudah dewasa. Sekarang kamu sudah mengambil keputusan. Ayo lanjutkan." Qin Tian menanggapi, "Tunggu sebentar." Lalu Qin Tian mencari sesuatu di sistemnya. Bergumam, "Sekarang saya sudah mengatakannya, jika saya masih tersingkir dari menara oleh saudara perempuan saya, maka saya akan malu melihat orang lain, dan saya harus segera memperkuatnya. Jika saya ingat dengan benar, saatnya check-in hari ini." Kemudian Qin Tian menekan tombol masuk atau check-in. Sistem memberitahu, hadiah masuk, dava transformasi diri telah ditingkatkan ke tingkat ke-17. Qin Tian merasa puas. Hehe, perhitungannya memang benar. Dengan login hari ini, transformasi kebebasan dava akhirnya mencapai level ke-17. Lalu saya bisa menggunakan trik itu juga. Jiang Qingsui bertanya, "Xiao Tian, apa yang kamu lakukan? Haruskah kita bertarung?" Qin Tian menjawab,
Bertarung, tentu saja, bertarung. Faktanya, saya baru menyadari jurus pedang baru, yang merupakan jurus terkuat yang bisa saya gunakan saat ini. Jiang Qingsui bilang, lebih kuat dari menelan matahari dan bulan. Menarik, lalu gunakan dengan cepat dan biarkan saya melihat kekuatan gerakan ini. Qin Tian menanggapi, itulah tepatnya yang saya maksud. Saudari, ambil tindakan, melihat galaksi, terlihat, dengan jurus itu, seperti banyak meteor biru yang jatuh dari langit. Pemandangan di sana jadi berubah, mereka seperti berdiri di atas awan dan di atasnya terlihat galaksi. Jiang Qingsui yang melihat pemandangan itu berkata, pedang ini benar-benar menyentuh kekuatan luar angkasa. Terlihat meteor merah besar mulai jatuh ke arahnya. Kemudian beberapa meteor itu mulai berjatuhan ke arahnya. Di sana terlihat beberapa yang jadi hancur akibat terkena meteor. Aku akui kalah. Kekuatanku jauh tertinggal dari kakakku. Rekrutmen bintang-bintang ini telah menguras energi spiritualku, tapi tidak menyakitimu, saudari. Jiang Qingsui menanggapi, tidak, saya kalah dalam permainan ini. Saya menggunakan kekuatan yang tidak saya miliki 5 tahun lalu, dan tubuh roh ini tidak dapat menahannya lagi. Xiao Tian, kamu telah melampauiku 5 tahun lalu. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Qin Tian terus menatapnya perlahan menghilang. Dan di sana Jiang Qingsui sudah menghilang. Kemudian turunlah sebuah benda lingkaran dari atas. Benda itu mengeluarkan sinar kuning dan memunculkan buah di tengahnya. Qin Tian terus melihat buah yang ada di depannya. Pemberitahuan sistem. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas mengumpulkan bahan obat. Hadiah, alkimia tingkat tertinggi. Qin Tian bilang, alkimia tingkat tertinggi. Hadiah ini datang pada waktu yang tepat, jika tidak, jika terjadi kesalahan saat menyempurnakan alkimia, itu akan membuang-buang bahan obat tingkat tertinggi. Ngomong-ngomong, pemurnian ramuan tingkat tertinggi semacam ini pasti menghasilkan fenomena aneh. Jika dimurnikan di luar, saya khawatir itu akan menarik perhatian orang. Mengapa tidak menyempurnakan saja di Supreme Tower of the Avenue? Pokoknya Pak Tua itu juga bilang kalau Supreme Avenue Tower ini akan ada selama 7 hari sebelum hilang. Kali ini seharusnya cukup untuk menyempurnakan pil. Malam hari pun telah tiba, 6 hari kemudian. Masih banyak orang yang ada di sana. Putri, hari ini sudah hari ke-7 dibukanya Avenue Supreme Tower. Tuan guru mereka belum keluar, mungkin terjadi sesuatu. Putri Wenren Muyue berkata, meski budidaya kedua orang ini masih dalam ranah kekaisaran, namun mereka bisa mencapai level 8, yang menunjukkan betapa unggulnya bakat mereka. Orang yang memenuhi syarat untuk menjadi gurunya bukanlah orang biasa. Namun tahun ini, yang menjaga lantai 9 adalah wanita berbaju merah. Semuanya sulit untuk dikatakan. Di sisi lain, Ling Yunxuan menghampiri Miaoling dan Xiaoru. Kalian berdua, saya Ling Yunxuan, tuan muda dari Sekte Tiandao. Sudah berhari-hari, menurut tebakan saya, tuan Anda mungkin mengalami sesuatu yang tidak terduga, dan saya ingin menyampaikan bela sungkawa. Miaoling menanggapi, beraninya kamu mengutuk guruku. Apakah kamu lelah hidup? Xiaoru meneruskan, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Ling Yunxuan menanggapi, kalian berdua salah paham, saya tidak bermaksud mengutuk tuan guru kedua gadis itu. Berdasarkan kognisi saja, inilah hasil yang paling mungkin. Bagaimanapun, wanita berbaju merah itu menjaga lantai 9. Miaoling bertanya, wanita berbaju merah apa? Ling Yunxuan menjelaskan. Tahukah kamu, tubuh spiritual yang menjaga menara di lantai 9 Avenue Supreme Tower benar-benar berbeda dari 8 lantai pertama. Hanya ada satu orang, tubuh roh peniru dari orang yang berhasil melewati level di atasnya. Wanita berbaju merah adalah orang yang melewati Avenue Supreme Tower 5 tahun lalu. Oleh karena itu, jika tuan guru gadis itu benar-benar pergi ke lantai 9, dia pasti akan menghadapi tubuh roh tiruan dari wanita berbaju merah. Xiaoru menegaskan, tidak peduli siapa dia, gadis berbaju merah, tidak mungkin Qin Tian kalah darinya. Ling Yunxuan bilang, saya mengerti suasana hati kedua gadis itu, tapi wanita berbaju merah memang orang yang langka sepanjang zaman.
Tahukah Anda berapa lama dia menyelesaikan Avenue Supreme Tower 5 tahun lalu? Hanya 1 jam. Miao Ling dan Xiaoru terkejut bilang. Apa, 1 jam?